Stepan, Stepan. Ya, Pak. Oh, hadir. Baju pramukanya mana? Ini mau sekalian latihan olahraga, Pak. Oh, olahraga apa? Lari. Lari jogging. Oke, sudah tampil itu. Ada di monitor? Ada, Pak. Oke. Ini salah satu buatan mahasiswa oleh mahasiswa dari Universitas Kanjuruhan Malang, Malang nih. Oke, tolong didengar, tolong diperhatikan. Oke, ada yang bisa mengomentari peristiwa yang tadi? Saya mau coba, Pak. Ya, Safik. Safik dulu, Safik. Jadi kan tadi ada mobil polisi. Nah, jadi semakin jarak mobil polisinya semakin dekat sama pendengarnya, itu suara ninu-ninunya makin gede. Terus kalau menjauh jaraknya, ninu-ninunya mengecil, Pak. Oke, mengecil. Frekuensinya, Pak. Yang Sapik maksud frekuensinya, Pak, semakin tinggi. Iya, Pak. Oke, Pak Farhan. Ayo Pak Lurah, Farhan. Nah, saya nambahin aja, Pak. Kan apa mobilnya bergerak berarti sumber suaranya bergerak, Pak. Sumber suaranya bergerak mendekati kita, maka frekuensinya akan menjadi lebih tinggi, Pak. Oke, sip. Intinya dalam efek Doppler sebenarnya kalau kita bicara gelombang bunyi, ya kita hampir mayoritas berbicara yang namanya frekuensi. Nah, dalam efek Doppler sebenarnya ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah sumber bunyi. Dalam efek Doppler yang harus kalian perhatikan pertama sumber bunyi. Yang kedua, pendengar. Ada sumber, ada pendengar. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi nanti ketika kita ketemu permasalahan, kalian harus bisa bedakan mana yang sumber, mana yang pendengar. Untuk kasus yang tadi, ya, kasus tadi yang polisi, Stepan, yang sumbernya siapa? Ya, Sumber bunyinya siapa tadi? Yang video tadi? sirine polisi. Oke, sirine polisi. Pinter. Bukan mobil polisi ya, tapi sirine mobil polisi. Pendengarnya siapa? Pendengarnya adalah orang yang di jalan ya? Iya, Pak, orang yang di jalan. Bisa nggak polisinya juga sebagai pendengar? Bisa juga, Pak, polisi yang di dalam mobil. Oke, polisi yang di dalam mobil juga bisa sebagai pendengar. Ini nanti ada beberapa kasus, ini juga dihitungkan seperti itu. Jadi intinya kalian harus tahu mana sumber bunyi, mana pendengar. Kalau kalian sudah tahu sumber mana pendengar, ya berikutnya gampang. Ya, efek Doppler itu adalah suatu peristiwa ya di mana kalian mendengar frekuensi bunyi yang berbeda. Di mana kadang dia semakin lama semakin dekat, frekuensinya semakin besar. Kemudian semakin jauh ternyata frekuensinya semakin kecil. Itu namanya efek Doppler. Jadi efek Doppler dirumuskan seperti berikut. Di mana kita akan berbicara yang namanya frekuensi, yang namanya pendengar. Ini ada FP, ada V. Nah, seperti ini. Ini tidak Bapak turunkan. Ini FS. Oke, nah di sini kan kita punya tadi. Dalam efek Doppler kita punya pendengar. Nanti pendengar itu juga punya yang namanya frekuensi. Frekuensi pendengar, FP. Ini frekuensi pendengar. Kemudian ada VP. Ini kecepatan pendengar. Ada lagi kita punya sumber. Untuk sumber kita punya FS, ini frekuensi sumber.
Ada juga VS, kecepatan sumber. Lalu V itu siapa V? V ini adalah cepat rambat bunyi. Biasanya akan diberitahu oleh soal. Tapi kalau rata-rata biasanya cepat rambat bunyi ini 340 meter per second. Biasanya. Tapi kalau soal bisa kasih 330, kasih 350, 360, terserah boleh. Cepat rambat bunyi 340 meter per second. Kita ilustrasikan misalkan gini. Ini pendengar. Ini kita punya sumber. Oke, kita meninjaunya satu-satu ya. Kita meninjau satu-satu. Misalkan gini. Ketika pendengar bergerak mendekati sumber bunyi, maka nilai VP-nya akan bernilai plus. Kalau pendengar bergerak menjauhi, maka kita punya VP-nya akan bernilai min. Kebalikan dengan sumber. Berarti kalau gitu, ketika sumber bunyi mendekati pendengar, maka kecepatan sumbernya kita ambil nilainya min. Ketika sumber menjauhi pendengar, berarti ini kecepatan sumbernya jadi plus. Oke, Bapak belum bicara kecepatan angin. Nanti kita lihat di latihan soal terakhirnya. Oke, ini yang ininya jangan lupa. Plus minus untuk kecepatan pendengar dan sumber. Kapan pendengar bernilai plus, kapan pendengar bernilai min. Kapan sumber bernilai plus, kapan sumber bernilai. Mustafa Ibrahim, silakan dibaca. Cepat rambat bunyi di udara 310 meter per second. Ambulans dan truk bergerak saling jauh. Ambulans bergerak dengan kecepatan 40 meter per second, truk bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Bila ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi 710 Hz, maka bunyi sirine akan didengar sopir truk dengan frekuensi. Oke, pertanyaannya siapa sumbernya? Ambulan. Oke, sumbernya ambulan. Jadi kita harus tahu sumbernya adalah ambulan. Ya kan ya? Nah, lihat di sini ambulan bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Berarti kita punya di sini kecepatan sumbernya ini 40 meter per second. Kemudian ada lagi nggak? Bila ambulan membunyikan, oke, ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 760. Berarti frekuensi sumbernya adalah 760 Hz. Berarti kalau sumbernya ambulan, pendengarnya siapa? Pendengarnya siapa? Sopir truk. Oke, pendengarnya supir truk. Oke. Kita lihat di sini. Truk bergerak dengan kecepatan. Nah, truk bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Berarti kecepatan pendengarnya 20 meter per second. Yang ditanya berapa bunyi sirine yang akan didengar oleh supir truk. Berarti yang ditanya adalah P-nya. Seperti ini. Di mana kecepatan bunyi di udara V-nya sudah ada nilai 340 meter per second. Nah, hati-hati di sini kita lihat. Ambulan dan truk bergerak saling menjauhi. Oke. Ilustrasi simpel misalkan gini, bergerak saling menjauhi. Oke, ini ambulannya. Ini ambulan sirinenya. Ini truk.
Makan dong, Mak. Lama banget tulisnya. Ini truk. Oke. Bergerak saling menjauhi berarti ini kecepatan pendengarnya, ini kecepatan pendengarnya. Oke, sekarang Bapak masukin rumus, Bapak minta bantuan. Berarti FP sama dengan V, kecepatan pendengarnya plus atau min nih? Min, Pak. Min, oke. Kenapa min? Karena menjauhi. Karena menjauhi, berarti dia dikurang kecepatan pendengar. Dibagi V. Oh, salah. Plus, Ini sumber Pak. ya? Maaf. Ini salah Bapak. Ini sumber. Ini belum. Tadi yang ini ya. Ini plus. Plus lagi. Min. Oke. Nah, sumbernya bergerak menjauhi apa mendekati sumber? Menjauhi, Pak. Oke, sumbernya Berarti bergerak plus, menjauhi. Berarti Plus. plus. Berarti ini plus. V sumber kali F sumber. Berarti tinggal kita masukin. Tadi kecepatan bunyinya kan 340. Dikurang pendengarnya adalah si truk. Kecepatannya 20 meter per sekon. Berarti 20 per 340 ditambah VS-nya 40 dikali kecepatan frekuensi sumbernya 760. Oke, 340 dikurang 20, 320 dibagi 340 tambah 40, 380. Ini ada yang bisa dicoret nggak? Coret bisa 2. Oke, pinter. Coret 1 tinggal 2. 2. 640. 640 ya? Ya. Maka si supir truk akan mendengar bunyi dengan frekuensi 640 Hz. Ini jawabannya. Betul lagi Abrar dibaca Abrar. Oke. Seorang penerbang yang pesawatnya menuju ke menara bandara mendengar bunyi sirine 2000 Hz. Jika sirine memancar bunyi dengan frekuensi 1700 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 340 ms, maka kecepatan pesawat tersebut adalah... Sumbernya siapa? Menaranya, Pak. Oke, sumbernya adalah sirine menara. Pendengarnya siapa? Pilotnya, Pak. Oke, pendengarnya pilot, bagus. Pendengarnya pilot. Siapa yang mau jadi pilot di sini? Nggak ada yang mau jadi pilot nih? Mustafa, Pak. Ayo, Pak. Hai, Mustafa. Nih, tolong dibaca lagi. Seorang penerbang yang pesawatnya menuju ke menara mendengar. Oh, mendengar bunyi sirine. Berarti kalau mendengar frekuensi pendengar. 2000 Hz, di mana sirine memancarkan dengan frekuensi. Sirine memancarkan, berarti ini namanya baru frekuensi sumbernya. 1700 Hz. Cepat rambatnya 340. Ini kecepatan bunyinya 340 meter per sekon. Maka kecepatan pesawat adalah, pesawat itu kan ada pilot, berarti yang ditanya berapa kecepatan. Kecepatan sumbernya berapa? Sumbernya kan dari menara ya Pak, jadi kayaknya sih nggak gerak. Oh, pinter. Menara nggak gerak kan? Iya. Iya. Maksudnya nggak ada nol Pak. Iya. Kita lihat tadi bahwa sumber itu adalah sirine menara. Menara kan nggak jalan-jalan ya. Di situ baik kan? Mantek gitu kan. Berarti kecepatan sumbernya nol. Nah, ini kadang hati-hati. Dia kadang bahasanya tidak menyebutkan, tapi kalian tahu, oh menara itu nggak bergerak. Berarti bukan kecepatan sumbernya nggak ada, tapi menara itu tidak bergerak. Berarti nol. Berarti kalau kita masukkan
P sama dengan V. Pendengar bergerak mendekati menjauhi. Mendekati, Pak. Oke. Pesawat menuju, berarti pendengarnya ini plus. Berarti plus VP per V. Sumber ini karena nggak ada, mau plus mau min juga nggak masalah ya. Dikali Fs. Berarti tinggal masukin. Si pilot mendengar frekuensinya 2000, bunyinya itu 340, ditambah kagak tahu, dibagi 340 tambah 0. Kali Fs, frekuensi sumbernya 1700. Oke, kita bagi ini, 350 bagi tinggal 1, ini bagi tinggal, balik nggak nih? Ini kalau kita bagi gini nih, biar mudah dulu nih. Oke, kita lihat di sini, ini nolnya berarti boleh kita coret, seperti ini kan. Tinggal 170, 34, ini Bapak coret lagi ke sini, tinggal 17. 17 bagi tinggal 1, 34 bagi tinggal 2, kali silang, 200 kali 2, 400, sama dengan 340 ditambah VP. Berarti kecepatan pendengarnya adalah 400 dikurang 340, sama dengan 60 meter per sekon. Berarti kecepatannya adalah 60 meter per sekon, tapi jawabannya kilometer per jam. Oke, diapain nih? Dikonversi, Pak. Konversi. Kalau dari meter per sekon ke kilometer per jam, ini tinggal kita konversinya dikali 3.600 dibagi 1.000. Seperti itu. Berarti kalau gitu jadi berapa nih? Ini coret gitu ya? Coret. 36 kali 6 berapa? 216, Pak, kalau nggak salah, Pak. Kalau nggak salah berarti betul. Kalau nggak Nah, betul, iya, berarti betul, salah. Pak, 216. 216 km per jam. Seperti ini. Nah, jadi memang hati-hati nanti kalau kita soalnya kecepatannya km per jam, maka berubah dulu ke meter per second. Oke, ini kasusnya sama seperti tadi yang animasi tadi kan. Sumbernya adalah ambulan, ya kan? Di mana kecepatan sumbernya 40 meter per sekon. Pendengarnya adalah orang yang diam di pinggir jalan. Didiam ya, orang diam. Berarti kalau diam kecepatan pendengarnya nilainya 0. Dah? Frekuensi sumber kagak tahu, frekuensi pendengar nggak tahu, tapi kecepatan bunyinya 340 meter per sekon. Nah, yang dia tanya adalah perbandingan frekuensi orang yang diam saat mendekat dan menjauh. Berarti kita hitung saat dia mendekat. Ingat rumusnya FP V plus minus VP per V plus minus VS dikali Fs. Saat mendekat, F pendengar, D aja maksudnya dekat ya, sama dengan V, kan pendengarnya dalam keadaan diam, berarti 0. Per sumbernya bergerak mendekati, kalau mendekati berarti dia min ya, min 340. Oh, maaf, ini 340. Kecepatan bunyinya 340 dikurang 40 dikali frekuensi sumber. Nah, saat dia menjauh, berarti frekuensi pendengar pada saat dia jauh sama dengan V pendengarnya sama masih diam. Ini 340. Kalau sumber menjauh, maka dia nilainya plus.
40 dikali Fs. Perbandingan tinggal begini. Boleh kita coret kan? Coret. Berarti bawa terus dulu nih. Ini 1/300 dibandingkan dengan 1/380. Berarti yang di atas siapa nih? Maka 380 naik, ya kan? 300-nya turun. Coret, sederhana, simpel aja, bagi 2. Bagi 2 berapa nih? 19 ya? 19, 15. Oke, bisa sederhana lagi nggak? Enggak kan? Nggak bisa, Pak. Ya udah, berarti perbandingannya 19 banding 15. Seperti ini.